Oke, yang kemarin kita sudah belajar mengenai teori tentang alam semesta, mikrokosmos dan makrokosmos, juga bagaimana pembentukan awal dari alam semesta, galaksi kita, dan tata surya. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang satu planet yang kita tinggali, yaitu bumi. Jadi ini bumi kita. Itu bumi dikatakan terdiri dari 3/10-nya adalah daratan dan 7/10-nya adalah air. Nah, jadi bumi kita itu berputar pada porosnya, namun poros bumi tersebut tidak lurus vertikal dari utara ke selatan, melainkan membentuk sudut sebesar 23,44 derajat dari garis yang kita sebut sebagai garis ekliptika. Nah, jadi bumi kita ini memiliki jari-jari sebesar 6.378 km, di mana bumi tersebut berjarak sejauh 150 juta kilometer dari matahari, sedangkan bumi dikelilingi oleh bulan yang berjarak sejauh 384.000 km. Bumi melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu yang pertama berotasi pada porosnya dan yang kedua berevolusi terhadap matahari. Nah, kebetulan sekali bumi kita ini terletak pada zona Goldilocks yang berada di sekitar matahari, di mana pada zona ini planet bumi kita ini dapat mempertahankan air dalam bentuk cairan di permukaannya. Untuk menyelesaikan satu rotasi, bumi kita membutuhkan waktu tidak pas 24 jam, melainkan 23,934 jam. Sedangkan untuk menghasilkan satu revolusi, maka membutuhkan waktu 365,26 hari. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu tentang rotasi bumi. Jadi, bumi berotasi selama 23 jam, 56 menit, atau kalau kita bulatkan itu menjadi 24 jam. Nah, bumi kita berotasi sebenarnya dari arah barat dan ke timur, sehingga pada saat bumi berotasi, sebagian daerah yang menghadap ke matahari itu mengalami siang, sedangkan daerah yang membelakangi matahari itu mengalami malam. Namun, karena adanya gerakan rotasi tersebut, maka matahari itu seolah-olah terbit dari arah yang sebaliknya, yaitu dari arah timur dan tenggelam di barat. Ada beberapa hal yang terjadi akibat adanya rotasi bumi. Yang pertama, yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terjadinya pergantian siang dan malam. Yang kedua, juga telah dijelaskan sebelumnya, yaitu gerak semu harian matahari. Seolah-olah matahari yang bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat, bukan bumi yang berotasi dari barat ke timur. Lalu rotasi bumi ini menyebabkan adanya zona waktu, di mana di seluruh permukaan bumi terdapat 24 zona waktu dari barat ke timur yang pusatnya itu berada di kota Greenwich yang ada di Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Nah, setiap perbedaan bujur 15 derajat dari kota ini itu akan mengalami perbedaan waktu dengan selisih 1 jam, di mana bagian timur dari Greenwich akan lebih cepat dibandingkan dengan bagian baratnya. Kemudian akibat yang keempat itu adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi, lalu adanya pembelokan arah angin dan arah arus laut. Bentuk bumi yang menjadi spheroid, yaitu mengembang pada bagian tengahnya dan pepat pada bagian kutubnya. Dan karena adanya rotasi bumi, maka satelit buatan dapat berfungsi karena saat bumi berputar atau berotasi, maka daerah yang ada satelit buatannya bisa berganti-ganti. Nah, sekarang kita lihat, nah di daerah inilah itu yang disebut sebagai kota Greenwich atau terletak di bujur 0 derajat. Batas penanggalan internasional atau international deadline ditetapkan pada garis bujur 180 derajat. Nah, jadi jika belahan bumi bagian barat sudah masuk tanggal 1, maka belahan bumi bagian timur itu sudah ada di tanggal 2. Adanya selisih waktu 1 hari di antara kedua belahan bumi tersebut. Sekarang kita lihat akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, itu adanya perbedaan siang dan malam, terutama karena bumi berotasi itu
tidak pas di garis ekliptika, melainkan membentuk sudut 23,44 derajat, sehingga ada sebagian daerah di kutub ataupun di selatan selama bumi berevolusi itu mendapatkan lebih banyak sinar matahari dibandingkan daerah yang lain. Yang kedua, adanya perubahan rasi bintang. Karena kita berputar mengelilingi matahari, maka sudut pandang kita terhadap angkasa itu akan berubah, sehingga menyebabkan adanya perubahan rasi bintang yang kita lihat di setiap perbedaan posisi bumi terhadap matahari. Lalu adanya gerak semu tahunan matahari. Ini maksudnya adalah bahwa seolah-olah matahari yang bergerak, padahal faktanya bumilah yang bergerak. Akibat revolusi bumi yang lain itu adalah perubahan musim. Hal ini akan dijelaskan berikutnya. Dan yang selanjutnya itu adalah kita bisa mempergunakan revolusi bumi terhadap matahari sebagai kalender kita yang kita sebut sebagai kalender Masehi, di mana setiap tahun akan ada 365 hari, terkecuali pada tahun kabisat 366 hari. Hal ini disebabkan karena sebenarnya satu revolusi itu membutuhkan waktu 365,26 hari. Nah, sekarang kita lihat akibat dari revolusi bumi terhadap adanya perbedaan musim. Yang pertama sekali, pada saat tanggal 20-21 Maret, itu bumi berada pada daerah vernal equinox. Equinox di sini maksudnya adalah waktu siang dan malam itu sama. Artinya, belahan bumi bagian utara dan selatan itu mendapatkan waktu siang dan malam yang sama. Nah, kemudian bumi bergerak lagi sehingga pada tanggal 20-22 Juni itu berada pada summer solstice. Nah, pada summer solstice seperti yang kita lihat ini, akibat adanya kemiringan bumi terhadap porosnya, mengakibatkan itu adanya perbedaan terpaparnya matahari antara bagian utara dengan bagian selatan. Nah, bergerak lagi bumi ke tanggal 22-23 September, itu kita sebut juga sebagai autumnal equinox, dan bergerak lagi sampai tanggal 21-22 Desember, kita sebut sebagai winter solstice. Solstice di sini sama seperti tadi, maksudnya adalah titik balik matahari, sehingga di sini juga terdapat perbedaan paparan matahari antara belahan bumi utara dengan belahan bumi selatan. Akibat adanya revolusi bumi tersebut, maka ada beberapa daerah yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama, belahan bumi bagian utara itu biasanya berupa negara-negara beriklim subtropis, beriklim sedang, atau beriklim kutub, itu mengalami 4 musim. Sedangkan untuk belahan bumi bagian selatan itu juga sama. Mereka mempunyai iklim subtropis, iklim sedang, ataupun iklim kutub yang memiliki 4 musim. Nah, sedangkan negara yang berada di daerah khatulistiwa itu kita sebut sebagai negara tropis. Nah, negara ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain itu, bumi juga di dalamnya memiliki magnet, yang mana kutub magnet bumi itu tidak sama dengan kutub geografi dari bumi. Untuk kutub geografi yang selatan, maka sebenarnya kutub magnet yang ada di dalamnya itu adalah kutub magnet utara. Sedangkan pada bagian utara terdapat kutub magnet bumi yang untuk bagian selatan. Nah, jadi untuk apa medan magnet ini? Medan magnet yang dihasilkan oleh magnet bumi itu dapat membantu membelokkan partikel bermuatan berbahaya yang ditembakkan dari matahari. Nah, medan magnet bumi ini dihasilkan oleh arus yang mengalir di inti luar bumi. Kutub magnet selalu bergerak dengan kutub utara yang magnetis mempercepat gerakan ke utara sejauh 40 km setiap tahunnya sejak dari tahun 1830-an, dan kemungkinan akan keluar dari Amerika Utara mencapai Siberia dalam beberapa dekade. Nah, medan magnet bumi juga berubah dengan cara yang lain. Secara global, medan magnet juga telah mengalami pelemahan sebanyak 10% sejak abad ke-19. Hal ini berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh NASA. Ketika ada partikel bermuatan dari matahari yang terperangkap dalam medan magnet bumi, maka partikel tersebut dapat menabrak molekul udara di atas kutub magnet.
yang menyebabkan mereka bersinar. Dan fenomena ini yang seperti dicontohkan pada gambar ini disebut sebagai aurora atau lampu utara dan selatan.